Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Pada pertemuan kedua ini dalam media pembelajaran bersama Ibu Evi Suryani SPD, kita akan membahas materi bab 4, sub 3 dan sub 4. Ibu harapkan setelah proses pembelajaran ini kamu bisa menjelaskan kembali tentang 1. Permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. 2. Upaya pencegahan konflik yang bersifat syara. Namun sebelum Ibu menjelaskan materi ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sekarang Ibu akan membahas materi C, yaitu permasalahan keberagaman dalam masyarakat. Permasalahan ini dibagi menjadi 3. 1. Bentuk keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Bentuk keberagaman ini juga dibagi 3. 1. Suku bangsa. Artinya bahwa suku bangsa yang ada di Indonesia dipengaruhi oleh faktor geografis, perdagangan laut, dan kedatangan para penjajah di Indonesia. Keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tetapi tetap satu bahasa, tanah air Indonesia. Serta keberagaman merupakan kekayaan yang tak ternilai harganya dan merupakan kekuatan yang mampu mempersatukan bangsa Indonesia. Sekarang yang B, adat istiadat. Setiap daerah memiliki adat istiadat dan ciri khas yang berbeda, seperti rumah adat, alat musik, pakaian adat, makanan, kerajinan khas daerah, lagu daerah, upacara adat, dan sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan ini dibagi menjadi 3. 1. Parental. Artinya, sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan ayah dan ibu atau kedua belah pihak. Contohnya Jawa Barat. Yang kedua, matrilineal. Artinya, sistem kekerabatan yang mengambil garis keturunan bapak atau ayah. Contohnya daerah Batak dan Palembang. Terakhir, matrilineal. Artinya, sistem kekerabatan yang mengambil garis keturunan ibu. Contohnya adat Minangkabau. Yang ketiga, agama. Kita tahu bahwa bangsa Indonesia terdiri dari keanekaragaman agama, seperti agama Islam, Buddha, Kristen, Hindu, dan Konghucu.
Baik, sekarang Ibu akan melanjutkan materi yang kedua, pengaruh keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Pengaruh keberagaman masyarakat Indonesia ini dapat dilihat dari dampak positif. Di antaranya, A. Terciptanya integritas nasional. B. Sarana memajukan pergaulan antar suku, agama, budaya, dan golongan. C. Memperkaya khasanah budaya bangsa. Namun, ada dampak negatif dari keberagaman ini. Apa dampak negatifnya? A. Terjadinya konflik dalam masyarakat. B. Munculnya sikap primordialisme. Artinya, pandangan yang berpegang teguh kepada kebiasaan daerah yang dibawa sejak kecil mengenai tradisi, adat istiadat, kepercayaan yang berada di lingkungan pertama. C. Munculnya sikap etnosentrisme. Artinya, sikap atau pandangan yang menganggap bahwa suku bangsa sendiri lebih unggul dibandingkan dengan suku lain. D. Fanatisme yang berlebihan. Artinya, paham yang berpegang teguh secara berlebihan terhadap keyakinan sendiri, sehingga menganggap salah terhadap keyakinan yang lain. Baik, akan kita bahas materi yang ketiga, yaitu permasalahan yang mungkin muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Permasalahan ini dapat dilihat dari bentuk konflik dalam masyarakat. 1. Konflik antar suku. 2. Konflik antar agama. 3. Konflik antar ras. 4. Konflik antar golongan. Kita lanjut. Penyebab konflik dalam masyarakat. Apa sih penyebabnya? Dapat dilihat dari 1. Tidak adanya persamaan pandangan antar kelompok. 2. Norma-norma sosial tidak berfungsi. 3. Adanya pertentangan norma dalam masyarakat. 4. Sanksi pelanggar norma tidak tegas. 5. Tindakan anggota masyarakat sudah tidak sesuai dengan norma. Dan yang keenam, terjadinya proses disosiatif. Oke, kita lanjut ke poin C. Akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya konflik. Apa sih akibatnya? Dapat dilihat 1. Perpecahan dalam masyarakat. 2. Kerugian harta, benda, dan korban. 3. Kehancuran nilai-nilai dan norma yang ada. 4. Perubahan kepribadian. Oke, sekarang Ibu akan melanjutkan materi yang terakhir atau materi D, yaitu upaya pencegahan konflik yang bersifat SARA.
Adapun upaya yang dapat kita lakukan dalam kehidupan bermasyarakat yaitu 1. Adanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 2. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. 3. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. 4. Menghargai keanekaragaman budaya. 5. Menyaksikan pertunjukan seni daerah dan lain-lain. Nah, sampai di sini penjelasan Ibu materi 3 dan 4 dalam bab 4. Apabila dalam penjelasan ini kalian kurang memahami, kalian boleh melihat buku paket PPKN kelas 9 bab 4 pada halaman 103 dan 106. Oke, terima kasih penjelasan dari Ibu. Semoga apa yang Ibu jelaskan pada pertemuan kedua ini bisa bermanfaat dan kamu mampu mengulang kembali apabila Ibu minta. Dan untuk tugas kamu boleh lihat di web SMP Negeri 19 Kota Bekasi untuk dikerjakan. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.